Halo Capricorn, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan. Gitu ya Capricorn ya. So, Capricorn, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, kita akan mulai dulu dengan melihat terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya. So, let's see. Eight of Cups. Four of Pentacles. Six of Pentacles. Dan yang terakhir kita punya kartu The Wheel atau Wheel of Fortune. Ini ilustrasinya ya. So, Capricorn, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Sejauh ini, aku melihat dia sedang merasa jenuh, stuck, bingung, dan dilema dalam bagaimana sebaiknya dia menanggapi perasaannya terhadap kamu, dalam bagaimana sebaiknya dia menanggapi hubungan kalian, keberlanjutan dan keberlangsungan hubungan kalian. Kalau kita bicara terkait perasaan sayang, perasaan cinta, sebenarnya sampai sejauh ini, dia masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu. Hanya saja, memang dia merasa kondisi hubungan kalian selama ini atau belakangan ini cenderung enggak stabil. Enggak stabilnya itu dalam konteks terkadang dia merasa kondisi hubungan dan komunikasi di antara kalian berdua itu cenderung sehat, efektif, give and take-nya balance, kemudian personal, heart to heart, dua arah positive vibes, seperti itu. Tapi ada kalanya kondisi hubungan jadi tidak balance antara give and take-nya. Tidak sehat, kurang efektif, kurang dua arah, kurang heart to heart, kurang positive vibes. Nah, sebenarnya kan kalau kita bicara naik dan turun atau ketidakstabilan, kan sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar, gitu ya. Tapi dari perspektif dia, ketidakstabilan di dalam hubungan kalian itu terjadi sesering itu, terlalu sering, sampai-sampai menurut dia tidak wajar, sulit untuk bisa ditoleransi, seperti itu. Nah, dia jadinya bingung bagaimana sebaiknya menanggapi ketidakstabilan hubungan yang terlalu sering terjadi. Gitu. Bagaimana sebaiknya dia menanggapi perasaannya terhadap kamu dengan situasi hubungan yang menurut dia terlalu tidak stabil. Apakah sebaiknya tetap memperjuangkan atau lebih baik, lebih tepat, lebih bijak untuk mundur, mengakhiri, dan move on saja walaupun sebenarnya dianya masih punya rasa. Nah, dia ada pertimbangan, dilema, kebingungan seperti itu. Gitu. Nah, apakah dia sudah decision making? Apakah dia sudah punya keputusan yang bulat untuk oke, gue mau bertahan, gue mau move on? Belum. Dia belum ada keputusan yang bulat. Gitu ya. Terlepas dari dia bicara apa terhadap kamu. Dalam artian, kalaupun beberapa dari kalian, si dianya udah bilang, aku udah gak mau lagi sama kamu, aku udah menyerah, misalnya dia bilang seperti itu, tapi sebenarnya dia belum benar-benar yakin atas omongan dia sendiri, gitu. Intinya yang aku mau bilang di sini, dia belum benar-benar yakin untuk mengambil keputusan terkait 100% bertahan atau 100% mundur. Seperti itu, masih bimbang, belum decision making, masih dilema. Seperti itu ya. Nah,
Untuk beberapa dari kalian, aku melihat ada yang menjalankan LDR, dan juga beberapa dari kalian sudah cukup banyak kebersamaan yang tercipta di antara kalian berdua, di dalam hubungan kalian. Gitu ya. Untuk beberapa lainnya, beberapa dari kalian ada something nih terkait faktor finansial. Baik dari finansialnya kamu, atau dia, atau bahkan berdua. Gitu ya. Nah, ketika aku berbicara terkait faktor finansial, antara memang ada permasalahan tertentu di ranah finansial, atau bukan masalah, tapi lebih kepada sedang fokus pada finansial, atau ada yang dipikirkan, dipertimbangkan terkait finansial. Gitu ya, tapi intinya kan masalah ataupun bukan masalah, intinya adalah ada fokus yang cukup tersita kepada finansial sampai-sampai berdampak kepada kondisi hubungan menjadi kurang baik, kurang efektif. Seperti itu ya. Dan di sini aku juga melihat ada beberapa dari kalian yang sebelumnya sudah pernah berstatus pacaran, tapi sekarang ini sedang putus dan sedang berstatus sebagai mantan. Gitu ya. Dan aku juga melihat di sini ada beberapa dari kalian yang ada berhubungan atau dealing dengan pihak ketiga. Gitu ya. Antara kamu, Capricorn, yang dealing dengan orang lain selain si dia, atau sebaliknya, dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau kalian berdua sama-sama dealing dengan orang lain selain satu sama lain, atau hubungan kalian itu sendiri merupakan hubungan pihak ketiga. Gitu ya, tapi intinya something terkait hubungan pihak ketiga yang dijalankan. Gitu ya. Aku tidak menjudge atau menghakimi siapapun orangnya atau apapun situasinya. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan di sini, yang aku lihat, yang aku rasakan. Gitu ya. Tidak ada maksud sama sekali untuk menjudge atau menghakimi. Aku manusia, Tuhan saja tidak menghakimi aku, tidak menjudge aku. Jadi aku juga berusaha jangan sampai aku menyinggung, menyakiti, menghakimi, menjudge orang lain atau apapun situasinya. Gitu ya. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat, yang aku dapatkan, yang aku rasakan di sini. Gitu ya. Secara lebih spesifik, ada yang pihak ketiga ini merupakan mantan. Gitu ya, someone from the past. Gitu ya. Tapi intinya merangkum apa yang telah aku sampaikan. Sampai dengan sejauh ini, dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, Capricorn. Gitu ya. Hanya saja ya dilema, ada kebingungan, sebagaimana yang telah aku jelaskan tadi. Gitu ya. So, Capricorn, kita bakal lihat ke poin selanjutnya terkait gimana sih hubungan kalian ke depannya. Gitu ya. So, let's see. Knight of Swords. Kemudian kita ada kartu Queen of Swords. Kemudian kita ada kartu Page of Cups. Dan terakhir kita punya kartu Nine of Cups. Gitu ya. So, Capricorn, aku melihat sebenarnya sampai ke depannya pun kalian berdua sama-sama masih akan mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap satu sama lain. Sama-sama masih akan mempunyai harapan dan keinginan agar hubungan kalian bisa mengalami perkembangan, perbaikan, agar ada momen lagi, kebersamaan lagi yang bisa tercipta di antara kalian berdua, di dalam hubungan kalian, agar masih ada quality time yang bisa terjadi di antara kalian berdua. Nah, permasalahannya ke depannya, kondisi realnya, kondisi hubungan di realitanya,
aku melihat lebih kepada kondisi komunikasi di antara kalian berdua itu kurang efektif. Nah, kurang efektifnya itu lebih kepada akan ada salah satu atau bahkan kalian berdua yang komunikasinya cenderung terlalu frontal. Terlalu frontal dalam artian terlalu cuek, terlalu dingin, terlalu judes, mengarah kepada judes, jutek, bahkan sampai-sampai akan ada perkataan atau kata-kata, kalimat yang bisa menyinggung gitu, yang bikin kok kamu ngomong gitu sih gitu. Miskomunikasi pun possible akan terjadi ke depannya. Kenapa seperti itu kondisi komunikasinya? Dikarenakan ke depannya kalian berdua emosinya, egonya itu sama-sama masih besar, sama-sama masih meledak dan belum akan ada yang berupaya untuk menenangkan diri. Alhasil berdampaklah kepada kondisi komunikasi yang kurang efektif di dalam hubungan terhadap satu sama lain yang kemudian berdampak lagi kepada kondisi hubungan yang masih terbilang kurang baik walaupun sebenarnya perasaannya sampai ke depannya terhadap satu sama lain masih akan ada walaupun ke depannya keinginan agar hubungan bisa berkembang itu sampai ke depannya masih ada. Seperti itu. Gitu ya Capricorn ya. So, Capricorn, kita bakal melihat kepada saran untuk kamu dalam bagaimana sebaiknya kamu menjalani dan atau menanggapi hubungan percintaan dengan si dia. Seperti itu ya. So, we will see. Be bold and make the first move. Kemudian kita ada kartu confidence is your key to success. Your commitment is being tested. Dan yang terakhir kita punya kartu don't let pride get in your way. Gitu ya Capricorn ya. So Capricorn, sarannya lebih kepada seperti ini. Aku melihat kamu, kebanyakan dari kamu Capricorn sejauh ini sudah cukup pesimis terkait perkembangan hubungan. Ada pemikiran-pemikiran seperti, ini hubungan tuh kayaknya udah nggak bisa berkembang ya. Kayaknya udah nggak mungkin berhasil ya. Nggak mungkin bisa dilanjutkan dan diperbaiki ya. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, Capricorn, kamu diminta untuk tetap percaya, tetap positive thinking, tetap yakin bahwa hubungan kalian masih ada jalannya untuk diperbaiki. Bisa kok diperbaiki, bisa kok untuk berkembang. Tapi jangan lupa, keyakinan harus dibarengi dengan action juga. Karena kalau hanya sekedar yakin ya, kalau tanpa action, ya nggak akan berkembang-berkembang. Walaupun potensi perkembangan ada, potensi tetap harus diupayakan supaya terrealisasi. Potensi mau sebagus apapun, kalau nggak diupayakan, ya nggak akan terrealisasi, akan selamanya hanya menjadi sebatas potensi. Gitu. Nah, artinya ada action yang perlu kamu lakukan di sini. Nah, action itu bisa dalam apa aja bentuknya. Bisa dalam artian kamu yang coba menginisiasi komunikasi kepada dia untuk membicarakan terkait hubungan kalian, atau action juga dalam artian lebih kepada perenungan terhadap diri sendiri dan melakukan perbaikan diri. Gitu. Untuk tiap orang, untuk tiap hubungan pastinya berbeda jenis actionnya. Gitu ya. Tapi secara general ada action yang perlu kamu lakukan. Gitu. Nah, ketika tadi aku mention terkait berfokus pada perenungan dan perbaikan diri, bukan berarti aku bilang kamu adalah sepenuhnya penyebab dari kondisi hubungan yang kurang baik. Bukan aku bicara seperti itu. Karena hubungan akan menjadi baik ataupun buruk, itu merupakan andil dari kedua belah pihak. Gitu ya. Artinya, dua-duanya sama-sama harus merenung, sama-sama harus memperbaiki diri. Gitu. Nah, tapi kan permasalahannya
um, kita nggak bisa mengendalikan pemikiran dari dia. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang harus dia lakukan. Tapi kita bisa banget untuk berfokus pada mengendalikan pemikiran kita pada tindakan kita. Jadi ya kita fokus aja kepada apa yang bisa kita kendalikan. That's why aku bilang tadi, melakukan perenungan dan perbaikan diri. Bukan perbaikan dia, bukan perenungan terhadap apa yang perlu dia perbaiki. Gitu. Ketika kita berubah menjadi sosok yang lebih baik lagi, cepat ataupun lambat dia akan notice kok. Dia akan sadar, lalu dia akan berpikiran, wah Capricorn tuh udah berubah ya. Masa aku gini-gini aja? Ya aku juga harus berubah agar sama seperti dia. Kalau aku nggak berubah, ya dia nggak mau lagi lah sama aku. Gitu. Nah, jadi kalau kamu mau dia berubah, mulai dulu dengan memperbaiki diri. Seperti itu. Tapi ingat, perbaikan diri itu dengan tujuan utamanya karena kamu sadar. Karena kita sadar bahwa kita sebagai manusia harus selalu berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan semata-mata atau sebatas berubah hanya untuk menarik dia kembali. Karena kalau tujuan utamanya adalah untuk menarik dia kembali agar dia tertrigger, perubahan kita jadinya nggak tulus. Perubahan kita hanya sementara. Ujung-ujungnya kita kembali lagi kepada diri kita yang kurang baik. Yang artinya kita sebenarnya nggak pernah berubah sama sekali. Seperti itu. Nah, intinya adalah ada perubahan. Ada action yang harus dilakukan untuk menciptakan perubahan ini. Gitu. Nah, your commitment is being tested dan don't let pride get in your way. Ini dalam artian permasalahan di antara kalian berdua di dalam hubungan kalian, kondisi yang ada sejauh ini sebenarnya merupakan bentuk ujian dari universe, dari semesta kepada kamu, kepada kalian. Bagaimana kalian akan menanggapi tantangan yang ada? Apakah kalian mau menanggapi tantangan ini dengan cara yang baik, cara yang positif, atau dengan ego, dengan pride? Kalau dengan ego, dengan pride kan lebih kepada dia yang salah, dia yang berubah, dia yang salah, dia yang hubungan aku duluan. Gitu. Tapi kalau dengan positivity, ya dengan oke, apakah tepat untuk aku memulai duluan komunikasi untuk memperbaiki hubungan? Kira-kira apa sih yang perlu aku perbaiki dari diri aku? Nah, seperti itu. Gitu ya. Balik lagi, tantangannya untuk kalian berdua. Gitu ya. Tapi fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan dan maksimalkan. Bukan pada apa yang bisa dia lakukan, bukan pada apa yang bisa dia maksimalkan. Karena kalaupun kamu tahu nih apa yang perlu dia maksimalkan, kamu nggak bisa memaksa, menyuruh, meminta, mengendalikan dia atas action yang perlu dia lakukan. Gitu. Jadi fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan, yang kamu bisa kendalikan, yang bisa kamu maksimalkan. Seperti itu ya Capricorn ya. So, Capricorn, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan yang menyinggung. Aku minta maaf. Apabila kamu mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung DM saja ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box. Kamu bisa langsung DM dan kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Untuk price list sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di description box beserta pendetailan untuk masing-masing paket dan juga sesi. Jadi bisa kamu coba cek di description box untuk price list dan detailnya. Gitu ya Capricorn ya. So, Capricorn, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.